Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang ada di desa, yang ada di kota, saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara semua saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam penyertaan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana Tuhan, memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari air mata. Baik air mata penderitaan yang diakibatkan oleh sakit penyakit, ataupun kehancuran hidup, keluarga, pernikahan, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang terkasih, dan masih banyak lagi saudara. Demikian juga Hana yang mengalami pergumulan berat. Waktu ke waktu tidak henti-hentinya Hana menangis ketika ia pergi ke rumah Tuhan membawa segala pergumulannya. Beratnya pergumulan yang harus ia lewati, di mana Tuhan menutup kandungannya sehingga ia tidak mempunyai keturunan. Di saat yang demikian, Hana pun mengalami tekanan dari Penina yang selalu menyakiti hatinya. Hana pun berdoa kepada Tuhan dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Kesedihan yang amat dalam tidak tertahankan. Sangat bersusah hati dicurahkanlah oleh Hana pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan 1 tahun kemudian Tuhan memberikan kepada Hana apa yang ia minta kepadanya, sehingga mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, kita tidak lepas dari pergumulan hidup. Sebagaimana yang dialami oleh Hana, kita juga memiliki pergumulan masing-masing. Mungkin kita harus menerima penghinaan atas kondisi kita, di mana hari demi hari kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam pergumulan yang berat, bahkan sampai ke titik yang terberat sekalipun. Saudara, jangan pernah kita menyerah. Teruslah datang memohon kepada Tuhan sampai ia memberikan jalan keluar. Sebab Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar bagi kita. Puji Tuhan. Saudaraku, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari cucuran air mata oleh beratnya pergumulan hidup. Namun percayalah bahwa air mata kita akan segera berakhir saat kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput anak-anak yang setia menantikannya. Air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia, saudara. Mulai dari manusia dilahirkan sampai ia menutup mata. Hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tidak kunjung habis. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari manusia. Seperti yang dirasakan pemazmur, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah menyelesaikan hidupnya atau meninggalkan dunia ini, perpisahan itu ditutup pula dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman kerabat, dan orang-orang yang terdekat.
Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, saudara. Kapan itu? Ialah pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan, yaitu pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya masuk ke perjamuan kawin anak domba. Firman Tuhan berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Saudara, hal ini berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Mereka yang hidup dalam kemurnian seperti perawan, yaitu orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudaraku, janji Tuhan ya dan amin. Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan tugas, menyelesaikan panggilannya di sepanjang hidup ini. Karena pada saatnya kita akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunan kita dalam memelihara iman kita. Namun mereka yang menolak Kristus dan hidup menyimpang dari kebenaran akan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku, mari kita tekadkan hati kita saat ini untuk mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sebab sekalipun di dunia menanggung sengsara dan air mata, tetapi Tuhan akan menghapusnya dan menggantikannya dengan sukacita kekal dan abadi, yaitu bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Sekalipun Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan dan air mata dalam dunia ini, namun Tuhan berjanji bagi kami, Tuhan yang mengubah air mata menjadi sukacita kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun berada. Mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan berkati mereka, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan belas kasihan Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni Tuhan hidup mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengatasi segala masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa bagi program vaksinasi nasional, Tuhan yang memberikan kelancaran. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.